Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Heri untuk lanjutan submateri getaran harmonik sederhana. Getaran harmonik monik sederhana. GHS 2. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa osilasi itu atau getaran itu, osilasi atau getaran definisinya adalah gerak bolak-balik melewati titik timbang akibat gaya pulih. Nah, gaya pulih inilah yang akan kita bahas sekarang. Kemudian, berapakah besar gaya pulih? Besar gaya pulih. Nah, untuk lebih jelas tentang gaya pulih, maka kakak berikan ilustrasi gerak bolak-balik suatu pegas. Nah, ini ada suatu pegas yang menempel di dinding. Diberikan gaya sebesar F. Maka ini keadaan mula-mula suatu pegas. Nah, bagaimana jika pegas ini kakak berikan gaya? Nah, maka nah, kakak berikan gaya, maka keadaannya seperti ini. Ini adalah delta X atau perubahan panjang. Perubahan panjang. Nah, perubahan panjang. Bagaimana jika jika F diperbesar? Nah, bagaimana jika F diperbesar? Maka delta X pun makin besar. Nah, jika F diperbesar, maka delta X makin besar. Jika F semakin diperkecil, maka delta X semakin kecil juga. Nah, berarti dari sini kita sudah dapat kesimpulan bahwa F itu sebanding dengan perubahan panjang pegas. Nah, kemudian untuk membuat suatu kesebandingan ini jadi suatu formulasi, maka lagi-lagi kita harus menyisipkan suatu konstanta di sini. Nah, konstanta apa ini? Yaitu adalah konstanta gaya pegas. Akan menjadi formulasi, tandanya sama dengan. Nah, inilah
besar gaya pegas. Inilah yang dimaksud dengan gaya pegas. Gaya pegas. Nah, kemudian yang kita cari ini adalah besarnya gaya pulih, tapi kita hanya mendapatkan besarnya gaya pegas. Lalu berapa besar gaya pulih? Nah, gaya pulih kita tahu bahwa gaya pulih ini selalu berlawanan arah dengan gaya pegas. Nah, gaya pegas, maka F pegas K delta X. Nah, karena dia berlawanan, maka besar gaya pulih itu sama dengan minus K delta X. Nah, inilah besar gaya pulih. Gaya pulih itu besarnya berlawanan arah dengan gaya pegas. Nah, kemudian kita kan sudah belajar tentang getaran harmonik sederhana nih. Nah, apa sih getaran harmonik sederhana itu? Karena baru kita hanya tahu apa itu osilasi, yaitu gerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan akibat gaya pulih. Kita sudah tahu pengertian osilasi, kita sudah tahu berapa besar gaya pulih. Nah, sekarang apa sih yang namanya osilasi getaran sederhana itu? Nah, untuk membahas tentang getaran getaran atau osilasi harmonik sederhana, apa itu getaran harmonik sederhana? Apakah ada bedanya dengan osilasi biasa? Maka akan kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai syarat-syarat gerak itu atau getaran itu disebut getaran harmonik sederhana. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai syarat-syarat suatu getaran dinamakan getaran harmonik sederhana. Oke, sampai jumpa adik-adik pada pertemuan berikutnya.